Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahpia Oktaviani dari kelas manajemen 20D. Di sini saya akan menjelaskan tentang completing the accounting cycle. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses laporan keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari input data transaksi, mengolah data transaksi, sampai menghasilkan laporan keuangan. Ada beberapa tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi. 2. Pencatatan jurnal umum. 3. Buku besar. 4. Neraca saldo. 5. Jurnal penyesuaian. 6. Kertas kerja atau neraca lajur. 7. Jurnal penutup. Dan 8. Neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama adalah bukti transaksi. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi adalah menganalisis bukti transaksi. Transaksi yang dicatat adalah transaksi yang memiliki dampak langsung pada perubahan kondisi keuangan pada perusahaan dan dinilai secara objektif. Bukti transaksi dapat berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lain yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Di sini saya mencantumkan bukti transaksi berupa kwitansi. Yang kedua dalam siklus akuntansi adalah pencatatan jurnal umum. Jurnal umum merupakan alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan menempatkan setiap akun pada tempatnya, debit atau kredit. Di sini saya mencantumkan kolom jurnal umum. Di sana ada tanggal, bukti transaksi, nama akun, referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Yang ketiga, buku besar. Setelah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, langkah selanjutnya adalah melakukan posting atau pemindahan buku ke buku besar. Pemindahan ini dimaksudkan untuk merekapitulasi akun-akun pada jurnal umum ke akun yang sama, disebut buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun untuk mencatat perubahan yang terjadi dalam transaksi keuangan. Bentuk buku besar bermacam-macam. Yang pertama ada bentuk T, 2 bentuk 2 kolom atau skontro, 3 bentuk 3 kolom, dan yang terakhir bentuk 4 kolom atau stafel. 4. Neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Fungsinya untuk memastikan setiap transaksi berada pada nilai dan posisi yang benar. Dalam neraca saldo, total debit dan kredit harus sama. Ini merupakan contoh neraca saldo. Bisa dilihat, saldo debit dan saldo kredit jumlahnya sama. Yang kelima adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk menyesuaikan saldo akun atau rekening yang belum menunjukkan saldo sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Terdapat 2 keadaan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama, suatu transaksi terjadi tetapi belum dicatat, seperti beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, transaksi yang dicatat namun belum mencerminkan nilai sebenarnya, seperti beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Tujuan jurnal penyesuaian adalah agar setiap akun real menunjukkan jumlah sebenarnya dan akun nominal atau pendapatan atau beban menunjukkan pendapatan yang seharusnya diakui dalam periode tertentu. 6. Kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi informasi data akuntansi yang dapat digunakan dalam proses laporan keuangan. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun neraca lajur adalah catatan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, sehingga diperoleh laporan laba rugi dan neraca. Neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, namun neraca lajur adalah alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.
Selanjutnya, saya akan menunjukkan bentuk-bentuk neraca lajur. Ada 4 bentuk neraca lajur, yaitu bentuk 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Yang ketujuh adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan istisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan akun real, yaitu berupa aset, liabilitas, kapital atau equity. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Tahap selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo buku besar seimbang atau balance sebelum melanjutkan ke pencatatan data akuntansi yang selanjutnya. Neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Akun-akun yang dimuat dalam neraca saldo setelah penutupan adalah akun real saja, sedangkan akun-akun yang sifatnya sementara atau nominal sudah ditutup dan bersaldo 0. Di sana saya melampirkan bentuk neraca saldo setelah penutupan. Di sana ada kolom nomor, nama akun debit, dan akun kredit. Setelah kita membahas siklus akuntansi, kita akan membahas transaksi dari siklus akuntansi tersebut. Ya, pertama di sini saya akan mencantumkan contoh soal. Yang pertama, transaksi pada perusahaan ekspedisi Payuda selama bulan April 2015. Itu merupakan bukti transaksinya. Bukti transaksinya yaitu pada tanggal 3 April 2015, Payuda membeli perlengkapan kantor sebesar 8 juta secara tunai. Kita tulis dalam jurnal umum, perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 8 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 8 juta. Kita tulis sebagai membeli perlengkapan. Setelah kita menulis dalam jurnal umum, kita pindah ke buku besar. Buku besar ini ada nama akun. Nama akun kita tulis sebagai perlengkapan kantor. Kode akun karena perlengkapan kantor merupakan aset atau harta, jadi kita tulis kode akun 102. Dalam keterangan kita tulis membeli perlengkapan kantor. Untuk referensi, karena kita ambil dari jurnal umum, kita tulis JU singkatan dari jurnal umum. Kalau 1 halaman, karena kita hanya 1 halaman, jadi kita tulis 1. Karena perlengkapan merupakan debit, kita tulis 8 juta di debit dan saldo normalnya di debit sebesar 8 juta. Kemudian setelah itu kita tulis neraca saldo. Dalam neraca saldo diambil dari buku besar. Buku besar perlengkapan kantor sebesar 8 juta di debit. Jadi jumlahnya sebesar 8 juta untuk neraca saldo. Kemudian masuk ke jurnal penyesuaian. Di sini ada pemakaian perlengkapan. Pada akhir periode 31 Desember 2015, terdapat persediaan perlengkapan kantor sebesar 1 juta. Pada tanggal 3 April 2015, terdapat saldo akun perlengkapan sebesar 8 juta. Untuk perhitungannya,
saldo akun perlengkapan pada tanggal 3 April yaitu sebesar 8 juta dikurangi dengan persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 1 juta. Jadi 8 juta dikurangi 1 juta hasilnya 7 juta. Dan dalam jurnal penyesuaian dicatat sebagai jumlah yang terpakai dan ditulis sebagai beban perlengkapan di debit sebesar 7 juta dan perlengkapan di kredit sebesar 7 juta. Kemudian kertas kerja. Kertas kerja ini diambil dari neraca saldo, penyesuaian, dan juga penyesuaian. Di sini kita sudah tahu bahwa neraca saldo perlengkapan kantor sebesar 8 juta dan tadi sudah disesuaikan atau mengalami pengurangan sebesar 1 juta sehingga ditulis dalam neraca saldo disesuaikan sebesar 7 juta rupiah dan neracanya atau laporan keuangannya sebesar 7 juta rupiah di debit. Kemudian jurnal penutup. Jurnal penutup ini merupakan jurnal akhir periode. Di sini kita tulis sebagai akhir periode 31 Desember 2015 untuk akun perlengkapan kantor dan kode 102. Untuk keterangannya kita tulis dari neraca saldo di debit sebesar 8 juta rupiah. Dan untuk penyesuaiannya berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah sehingga untuk saldo normal di debit di 7 juta rupiah. Lalu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini ditulis pada akhir periode. Jadi per tanggal 31 Desember 2015 terdapat nama akun, kode akun 102, nama akun perlengkapan kantor dan jumlahnya di debit sebesar 7 juta rupiah. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.